kedua kalinya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'akum in dzukirtum bal antum qaumun muslimun. Wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin attakhidhu min dunihi alihatan yuridur rahmanu bidrillahu min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam a'hid ilaykum ya bani Adam فإنهم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا. Laksanakan pekerjaan itu dengan baik, tidak ada yang mengawasi kalian. Niatkan aja itu tadi ibadah, membantu orang banyak, membantu rakyat, membantu masyarakat. Walaupun ini mungkin bukan tanah kelahiran kita semua, saya sampaikan hak dan kewajiban atau hak kalian secara berjenjang kita akan selesaikan nanti. Ini masih dalam proses semuanya, baik itu kesejahteraan, mungkin hak yang harus didapatkan, semuanya kita akan berikan kepada kalian semua. Pandemi itu belum terkendali, akan berinovasi terus seiring sejalan dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Kita wajib mendukung. Tapi belakangan ini alhamdulillah grafik itu makin hari makin menurun lah. Insya Allah kami optimis akan cepat selesai. Halo, selamat datang teman-teman Jopos Radar Madiun. Sepertinya lama tidak berjumpa. Bersama saya Mas Devi di kesempatan kali ini, dan saya akan mengajak kalian semuanya untuk mengobrol, karena di kesempatan kali ini kita ataupun kami kedatangan tamu yang sangat spesial dari kota 1001 Gua. Beliau adalah Letkol Kavaleri Ibnu Hasim, sebagai Dandim 0801 Pacitan. Selamat datang, Komandan. Luar biasa. Sangat luar biasa sekali tamu kita hari ini. Saya mohon maaf agak deg-degan gitu karena kedatangan tentara. Baru kali pertama ya Komandan untuk saya datang mampir ke sini baru pertama ini. Oh, memang sebelumnya bertugas di Magetan. Sebelumnya saya di Magetan, di Malang, di Jawa Timur ini, terus ke Pacitan sekarang. Iya, tapi kalau pas di Magetan memang jarang ya mampir ke sini, bahkan
baru kali pertama Baru kali ini. Padahal dekat. Iya, malah dari Pacitan ke sini 3 jam perjalanan Iya, 3 biasanya jam. dan iya. Niat Sangat betul. luar, iya niat betul, sangat luar biasa sekali. Tapi sekalian mampir tadi Iya, ya ke studio. Jadi memang tamu kita kali ini sangat spesial teman-teman ya. Dan nanti kita akan mengobrol sedikit ya Komandan karena oke. audiensnya Radar Madiun ini nggak cuma di kota maupun di Kabupaten Madiun aja, tapi hampir seluruh Indonesia. Oh ya? Oh, Iya, alhamdulillah. bahkan ada juga yang sampai negara tetangga juga. Itu Luar alhamdulillah biasa. sekali ya. Ya, Komandan, ini saya mendapat informasi kabarnya pindah tugas ke Pacitan baru ya, baru Saya 2 bulan lebih. sekitar 2 bulan lebih ini, tepatnya Desember tahun 2020 pindah ke Pacitan, kemudian running di sana dan sampai dengan hari ini alhamdulillah masih melaksanakan tugas dengan baik di Pacitan dalam rangka ya tugas-tugas kewilayahan tentunya sekarang. Kalau sebelumnya kan saya bertugas di lembaga pendidikan, Oh, sehingga begitu. tidak langsung bersinggungan dengan masyarakat. Kalau sekarang di kewilayahan ini kan tiap hari sama masyarakat, sama instansi pemerintah daerah dan lain-lainnya itu. Iya. Ini kesan pertamanya masuk ke Pacitan. Di sana banyak sekali tempat-tempat wisata. Mungkin sudah mencoba tempat Ya. wisata Pacitan dan Beberapa tempat sudah saya injak, saya coba dan saya lihat itu memang indah nih, 1001 iya, untuk gua lah katakanlah. refreshing juga ya Iya, Dan ya. Ini kesan pertama masuk ke Pacitan gimana Dan? Kesan pertama waktu itu ya terkejut, Pacitan di mana? Akhirnya saya lihat ke sana dengan keluarga. Kebetulan dari Magetan berangkat ke Pacitan sebelum Boyongan tentunya ya. Iya. Saya lihat melalui alam yang lika-liku, naik turun dan akhirnya nyampailah di kota Pacitan. Ternyata setelah nyampe di sana, pindahan sana, melihat alam sekitar situ ternyata indah juga. Pantainya, gunungnya, kemudian masyarakatnya juga ramah dan lain sebagainya. Betul sekali. Berarti ini survei dulu ya Dan ya, sebelum Ya pindah waktu tugas. itu, Oh. waktu itu. Tapi untungnya dekat kan dari Magetan ke alhamdulillah. Pacitan masih satu Terjangkau, Karisidenan iya. gitu, masih terjangkau. Nah, Iya. sebenarnya kalau untuk pindah tugas ketika masa pandemi, apalagi kan sudah hampir berjalan 1 tahun ya, Dan, Iya. hampir 1 tahun, itu tantangannya seperti apa? Kalau secara pribadi sih, bagi saya tour of duty, tour of area atau pindah tugas itu suatu hal yang biasa ya. Karena sudah sekian puluh tahun berdinas ya, begitulah pindah sana sini sana sini. Dan yang menjadi pemikiran saya waktu itu kan kita keluarga punya anak dan lain sebagainya, pindah sekolah bagaimana kan gitu. Apalagi udah menginjak mulai agak besar anak ini kan. Tetapi di masa pandemi ini ada sisi ininya juga, karena anak-anak sekolah itu kan daring. betul. Walaupun sekarang kita atau kami domisili di Pacitan, tapi anak-anak kan masih sekolah. Yang satu di Malang, yang satu di Magetan. Walaupun orangnya di Pacitan, daring mereka. Jadi tidak ada masalah, malah kita bisa kumpul. Waktu saya di Magetan malah anak saya yang satu di Malang nggak bisa Berkumpul Iya. ya. Itu Tapi sih. kalau sebagai komandan sendiri, sebagai dandim gitu, pindah tugas harus langsung terjun ke masyarakat pastinya ya. Di masa pandemi pasti ada rasa was-was sendiri. Tantangannya lebih besar. Itu apa sih yang dirasakan oleh Komandan Ibnu? Kalau saya secara pribadi itu ya tetap mengedepankan protokol kesehatan dimanapun berada, karena saya tiap hari kan moving, bergerak dari satu tempat lain, ketemu siapapun. Jadi itu yang menjadi pegangan saya, dan sebisa mungkin tidak melepas masker tempat umum. Ya, Kalaupun betul harus sekali. minum sebentar langsung tutup lagi gitu. Atau kalau memang harus minum, masuk mobil dulu minum. Kita menghindari buka masker lah di tempat umum itu, karena ya kita nggak tahu bagaimana virus itu akan masuk kan. Nah, upayanya ya masker ini. Selain itu ya cuci tangan dan lain sebagainya. Itu menjadi kunci utama. Apalagi di belakangan ini sudah ada vaksin dan lain sebagainya. Saya sebagai salah satu unsur Forkopimda di sana juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa vaksin itu juga sehat, halal dan lain sebagainya. Dan kami Forkopimda juga memberikan contoh langsung di pertama kali di suntik atau divaksin. Bahkan sampai dengan hari ini saya sudah 2 kali. Jadi sudah katakanlah lunaslah vaksin untuk kali ini. Nanti tinggal menunggu
masyarakat lainnya dengan berbagai macam dinamika ini kita berikan edukasi. Kalau kita aparat Kodim contohnya ini, kita bergerak di hulu. Artinya hulu ini bagaimana membantu masyarakat mendisiplinkan bagaimana penerapan protokol kesehatan keseharian, khususnya di tempat-tempat umum. Di pasar, di alun-alun, di tempat wisata, di rumah makan, di tempat ibadah, itu kita pasang orang. Kita bersinergi dengan aparat yang lain, baik Polri, dari pemerintah daerah, dari BPBD, dari Dinas Kesehatan. Ada kita bentuk semacam satgas lah di situ. Jadi itu tugasnya di situ aja. Contohnya di alun-alun. Berapa orang kita taruh di situ untuk memberikan edukasi secara terus-menerus 1 kali 24 jam kepada orang yang ke situ. Nanti besok diganti lagi, besok lusa yang kemarin ke situ lagi. Itu terus-menerus. Kalau di Pacitan ini ada 26 titik yang kami anggap itu titik keramaian dan itu kita pasang orang. Sehingga harapannya tiap hari kita berikan woro-woro pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Ya mungkin yang ini jenuh juga. Tapi namanya orang banyak ya. Kita berikan aja secara terus-menerus. Belakangan ini sudah lumayan bagus sih, sudah tertib menggunakan masker, cuma kadang-kadang masih menggunakan masker, bawa masker dipakai tapi di leher. Itu kan rata-rata kadang-kadang gitu kan. Nah, betul. Benerkan lagi, Pak, kalau Bu pakai gini, atau bahkan yang sudah pakai masker pun kita berikan apresiasi lah, udah bagus, sudah ini mau taat karena untuk dirinya mereka kan gitu. Tapi ya namanya orang banyak ya, ada aja yang perlu kita ingatkan terus. Jadi gitu memang mungkin tidak bisa menjangkau keseluruhan karena kan di keramaian itu tadi ya mungkin ada yang luput juga gitu dan namanya banyak orang ya. Betul sekali. Ini yang pasti harus tetap mengedukasi dan juga memberikan sosialisasi agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan gitu, memakai masker karena kan kita juga nggak tahu di luar sana berinteraksi dengan siapa terus orang tersebut dari mana seperti itu gitu. Nah, Komandan, ini kan saya juga dapat informasi bahwa TNI itu ada yang namanya program TMMD gitu, TNI Manunggal Masuk Desa. Gitu. Nah, program TMMD sendiri yang ada di Pacitan ketika pandemi ini terus berlanjut atau mungkin terhenti? Jadi perlu kami sampaikan bahwa TMMD ini adalah program lintas kementerian atau lembaga lain non kementerian. Itu dikemas menjadi satu kegiatan yang dinamakan TMMD. Di situ ada kegiatan baik fisik maupun non fisik sasarannya. Walaupun di masa pandemi ini tetap kita jalankan, tetapi tetap mengedepankan protokol kesehatan. Kami atau program itu adalah dibiayai oleh pemerintah daerah setempat. Contohnya di Pacitan misalnya, dari pemerintah daerah Pacitan membiayai daerah A untuk diperbaiki jalan contohnya gitu. Kita mendorong dan memberikan bantuan tenaga dalam hal ini, membantu pikiran juga dan mengakomodir dari lembaga lain atau kementerian lain. Contohnya tadi sasaran fisik jelas membangun ya, jalan, jembatan, mungkin rumah, masjid, tempat ibadah, seperti itu. Kalau sasaran non fisiknya itu tadi sosialisasi tentang protokol kesehatan, bagaimana COVID, bagaimana cara mengatasi, sosialisasi vaksin, kemudian sosialisasi wawasan kebangsaan, kemudian bagaimana stunting itu program pemerintah pusat. Nah, itu kita sosialisasikan dengan menggandeng contohnya dari dinas kesehatan. Stunting itu kan bisa dari calon ibu, kemudian menikah menjadi ibu, mulai hamil, bagaimana perlakuannya,
melahirkan dan mulai membesarkan anak. Nah, itu proses itu diedukasi nanti kepada masyarakat, baik sosialisasi dan maupun menginformasikan kepada mereka. Walaupun saat ini tidak boleh ada kegiatan yang bersifat kerumunan, tapi kita upayakan nanti ya kelompok-kelompok kecil saja, dan itu tentu sudah kita upayakan terpenuhinya protokol kesehatan dulu. Di samping itu kita yang akan datang ke sana, karena tentunya saya mendatangkan prajurit ya ke titik tertentu itu. Kita upayakan untuk diperiksa kesehatannya dulu, minimal di rapid dan lain sebagainya, termasuk masyarakat di wilayah situ juga kita upayakan kita rapid, sehingga insya Allah harapannya supaya tidak ada klaster baru lah, katakan begitu. Yang masuk di titik itu sudah clear, aman dari virus itu sendiri. Oh begitu, berarti artinya TMMD terus berlanjut di masa pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan, di rapid test terlebih dahulu bagi anggota yang diterjunkan, seperti itu. Oh begitu, dan ada upaya edukasi sosialisasi itu tadi ya, Komandan ya, di dalam TMMD gitu. Termasuk mungkin ini sosialisasi tidak hanya itu juga, contohnya di wilayah itu berpotensi punya wisata pantai misalnya, bagaimana mengelola wisata pantai yang ada, kemudian bagaimana mitigasi bencana di daerah wisata, bagaimana perlakuan terhadap wisatawan dalam masa pandemi, seperti itu juga akan disosialisasikan nanti oleh BPBD dan lain sebagainya. Oh begitu, sangat luar biasa sekali. Nah mungkin ini banyak sekali teman-teman yang tidak tahu ya Komandan, bahwa program TMMD di masa pandemi ini terus berlanjut dengan menerapkan protokol kesehatan. Mungkin taunya oh itu di rapid atau tidak ya, gitu. Nah ini informasi baru juga buat teman-teman khususnya di Pacitan. Mungkin nggak cuma di Pacitan ya, tidak, Komandan, jadi di seluruh di Indonesia ini pada awal bulan Maret nanti akan dimulai kegiatan TMMD, ada 50 kabupaten kota. Di Jawa Timur ini ada 5, Pacitan, Bojonegoro, Jember, Bondowoso, dan Madura, ada salah satu di situ. Nah itu nanti serentak pada awal Maret sampai akhir Maret atau awal April, 1 bulan penuh itu akan dilaksanakan. Nah kalau di Pacitan sendiri TMMD-nya perbatasan pembangunan jalan itu? Di Pacitan sendiri itu kita tetapkan di Kecamatan Donorojo, Desa Widoro, itu desa paling baratnya Jawa Timur atau paling baratnya wilayahnya Kabupaten Pacitan yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah. Di situ akan membuka akses jalan dari kampung itu, dari desa itu menuju ke daerah wisata. Di sana ada Pantai Buyutan, ada Banyu Tibo, itu nanti akan dibuka di situ. Kemudian memang murni buka jalan ya. Harapannya nanti ya dengan dibukanya itu secara pertumbuhan ekonomi akan mempermudah akses wisatawan masuk ke situ. Betul sekali. Dan menambah peningkatan ekonomi di wilayah situ tentunya. Baik dari segi pendapatan dari wisatawan yang datang ataupun mungkin produk-produk lokal di situ bisa diangkat lagi dan bisa dipasarkan di tempat lain, memudahkan. Dimungkinkan juga ada pemukiman baru. Iya, betul. Ya. Nah ini pekerjaan berat menjadi lebih ringan ya, mempermudah gitu. Masyarakat sekitar juga gitu. Nah itu tadi program TMMD yang ada di Pacitan, bahwa akan ada pembangunan jalan gitu ya, perbatasan Wonogiri dan juga Pacitan, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, ujung Pacitan gitu. Ujungnya ya Komandan. Nah ini Komandan, kita sedikit beralih ya Komandan ya, terkait penanganan pandemi COVID-19 gitu. Mungkin banyak sekali yang bertanya-tanya gitu, sebenarnya apa sih fungsi dari peran dan juga fungsi dari TNI di masa pandemi ini? Bukankah yang mengobati itu dokter, terus tim medis, tim kesehatan dan lain sebagainya. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Komandan terkait fungsi dan juga perannya untuk mengedukasi juga, memberikan sosialisasi juga gitu. Nah, selain itu, Komandan bisa digambarkan peran dan juga fungsi yang mungkin sedikit lebih detail gitu. Jadi sekarang ini belakangan terakhir ini kita kan sudah
diberikan apa namanya rambu-rambu oleh baik itu pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten juga menindaklanjuti kegiatan penanganan apa namanya pandemi ini difokuskan kepada PPKM, bahkan PPKM tingkat mikro. Sehingga kita kalau di aparat kewilayahan itu berarti kan Babinsa di situ, Bintara Pembinaan Desa, Babin Kamtipmas oleh anggota polisi, kemudian Dinas Kesehatan, kemudian dari BPBD Kabupaten, kemudian dari Satpol PP, kemudian dari kepala desa dan perangkatnya. Di situ membentuk satu pos PPKM atau posko, selain juga posko Kampung Tangguh yang selama ini sudah didengung-dengungkan. Di situ itu akan difungsikan sebagai sarana koordinasi komunikasi untuk penanganan ini. Contohnya dalam satu desa itu ada 3 RT misalnya atau 3 RW. Dari masing-masing RT atau RW itu segera melaporkan kepada posko ini, dalam hal ini dipimpin oleh kepala desa dan perangkatnya serta dari kita tadi. Oh, di sana ada yang bergejala ini, masyarakatnya mulai sakit, segera kita tracing, koordinasi dengan dinas kesehatan, tracing. Kalau memang nanti hasilnya bergejala, segera bawa ke rumah sakit atau tempat karantina. Itu yang sekarang sedang kita gerakkan bersama. Kalau yang lalu-lalu kita fokus kepada tadi itu apa namanya protokol kesehatan, edukasi protokol kesehatan. Sekarang sudah mulai berjalan dengan baik kan itu kan. Nah, makanya sudah merambah ke yang lebih kecil nih, tingkat desa, RT, RW. Jadi tidak seluruhnya. Kalau yang dari satu desa itu sudah nggak ada yang sakit, hijau semua, kita penanganannya cukup tetap diingatkan saja. Tapi kalau yang kuning tentunya beda lagi harus bagaimana. Kalau yang satu desa itu oranye misalnya bagaimana, bahkan yang merah harus bagaimana, itu ada penanganannya, ada SOP-nya lah kan. Kira-kira begitu. begitu. Berarti pemberlakuan zonasi juga ya, Komandan. Iya betul. Oke, baik. Apakah juga ikut menjaga keamanan juga? Oh ya pasti. ya. Udah include di dalamnya karena kita aparat keamanan sudah tanpa harus diperintah disuruh sudah pasti kita menjaga keamanan. Di samping itu kita ketahui lah di wilayah Pacitan ini kan memang tipologi wilayahnya juga apa ya namanya, misalnya hujan 3 jam, ada yang banjir, longsor, seperti itu kita tetap harus tanggap itu, tidak boleh terus kita biarkan, tidak boleh, harus segera kita berbuat. Oke, betul sekali, apalagi untuk saat ini hujan secara terus-menerus ya Komandan gitu. Jadi banyak sekali informasi terkait banjir dan juga tanah longsor di Pacitan di masa pandemi ini gitu. Nah, kalau Komandan Ibnu sendiri melihat warga Pacitan ini gimana, dan apakah semuanya sudah mematuhi protokol kesehatan atau mungkin yang benar-benar yang Komandan sampaikan tadi mungkin ada 1-2 seperti itu yang luput gitu? Ya, kita berupaya sekuat tenaga dengan stakeholder yang lain untuk tetap terus mengingatkan, walaupun kadang-kadang ada aja namanya orang lupa kan. Sebenarnya dia sudah bagus, tapi sesekali lupa. Mana Pak? Oh ya Pak, ngapunten lupa, pakai lagi. Ya seperti itulah, orang banyak ya, kepalanya orang banyak itu isinya macam-macam, tetap kita ingatkan aja. Seperti itu. Oh, tapi ini kabar terakhir bahwa pemberlakuan PPKM Mikro yang ada di Pacitan ini dapat menekan angka penyebaran COVID-19 gitu ya. Dari 2 minggu terakhir ini grafiknya sudah makin turun. Harapannya nanti ya sudah seiring dengan berjalan waktu dengan daerah lain juga harapannya seperti sama, akhirnya terkendali lah. Apalagi sekarang alhamdulillah sudah mulai ada vaksin dan lain sebagainya. Betul. Insya Allah nanti bisa terkendali lah kondisi. Oh iya, saya mau tanya ini kepada Komandan. Banyak sekali pertanyaan setelah divaksin efeknya apa ini Dan? Enggak ada, saya mau tambah seger. Disontek ini gimana? Enggak apa-apa. Tambah fit. Tambah fit aja. Gitu, seperti digigit semut ya? Enggak juga, enggak kerasa. Malah saya tanya, sudah Pak? Oh, enggak terasa ya. Oh gitu, padahal sudah 2 kali. Sudah 2 kali. Alhamdulillah. Ya. Berarti udah dapat sertifikat lah. Ya, ada sertifikatnya elektronik memang. Nah, ini berarti menunjukkan kepada masyarakat bahwa vaksin itu tidak semengerikan yang dibayangkan gitu ya. Malah tubuh menjadi lebih fit dan juga sehat gitu. Jadi bagi warga yang nanti kalau misalnya sudah masuk ke tahap warga, jangan takut untuk divaksin. Gitu. Nah, terakhir ini Komandan, pertanyaan dari saya. Ini kan akhir-akhir ini memang kasus positif COVID-19, angka kematian juga
sedikit naik, meskipun fluktuatif juga ya Komandan. Nah ini apakah akan ada keterlibatan yang lebih ketat dari TNI untuk penanganan COVID-19, khususnya di Pacitan? Ya tentunya kita selama pandemi itu belum terkendali akan berinovasi terus seiring sejalan dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah, kita wajib mendukung. Tapi belakangan ini alhamdulillah grafik itu makin hari makin menurun lah. Insya Allah kami optimis akan cepat selesai. Salah satu harapan kita semua ya Komandan, karena biar ekonomi juga berjalan dengan lancar. Karena kan untuk saat ini kita dituntut kesehatan dan juga ekonomi harus berjalan seimbang. Ini banyak sekali masyarakat yang resah. Aduh jam 9 sudah harus pulang seperti itu. Bahkan kalau di Madiun sendiri memang lampu penerangan jalannya dimatikan gitu. Jadi itu harapan kita semua agar pandemi COVID-19 juga segera usai, semuanya dapat menjadi garda terdepan gitu. Masyarakat dapat menjadi garda terdepan untuk penanganan COVID-19. Baik, terima kasih banyak Komandan Ibnu sudah mampir ke studio kami, sudah mampir ke kantor Jawa Pos Radar Madiun. Mudah-mudahan nanti di lain waktu saya dan juga tim yang akan main ke Pacitan. Saya mohon izin dulu. Kami tunggu. Kita ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang menarik lainnya. Salam untuk anggota. Terima kasih. Yang ada di Pacitan, mudah-mudahan sehat selalu, dan juga untuk Komandan Ibnu juga mudah-mudahan sehat selalu. Kapan-kapan kalau misalnya main ke Madiun mampir ke sini lagi juga enggak apa-apa. Oke, terima kasih banyak, mudah-mudahan sehat selalu Komandan. Terima kasih, mudah-mudahan segala bentuk informasi yang kita obrolkan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih banyak, saya Mas Devi dan juga Komandan Ibnu Hasim. Mohon pamit undur diri, sampai jumpa.